Pemirsa, catatan Badan Pusat Statistik Nasional, Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2023 turun. Dan bahkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang jatuh tepat pada hari ini, 9 Desember, apa saja catatan pemberantasan korupsi yang harus segera dibenahi? Dan sudah bergabung bersama kami Agus Sunaryanto, Koordinator ICW. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Mas. Baik, Mas Agus, jadi apa yang menjadi catatan terbesar ICW terkait dengan pemberantasan korupsi di tanah air, Mas Agus? Ya, hari ini merupakan Hari Anti Korupsi Internasional ya. Seharusnya kita bisa merayakan itu secara sukacita, tapi sayangnya kemudian kita harus merayakan dengan duka cita karena orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan publik, terutama sebagai aparat penegak hukum, kita tahu sendiri Pak Firly Bahuri sebagai Ketua KPK nonaktif justru ditetapkan tersangka. Dan baru saja kemarin Wamenkumham Pak Edi Oris itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebelumnya bahkan salah satu anggota BPK itu juga ditetapkan tersangka karena terlibat dalam kasus BTS Kominfo, dan banyak lagi. Saya pikir ada menteri dan lain-lain yang kemudian ditetapkan tersangka. Jadi pada satu titik kita mungkin boleh bergembira karena penegakan hukum itu tidak berhenti, tapi di sisi lain justru kita yang harus kita ratapi adalah orang-orang yang paham hukum, orang-orang yang sebenarnya harus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru menjadi aktor yang terjerat dalam hukum itu sendiri, gitu ya, khususnya terkait dengan korupsi. Jadi ini menurut saya menjadi fenomena luar biasa di Indonesia karena kita justru setiap hari ditampilkan problematika korupsi yang terjadi gitu. Nah, ini menurut saya memang pada titik tertentu karena kita seperti sedang auto driving ya, sedang tidak ada yang menyetir untuk memberantas korupsi karena kita sebenarnya berharap pimpinan di negeri ini, khususnya adalah presiden, itu menjadi salah satu orang terdepan yang menjadi pemberantas korupsi. Tapi kita lihat belakangan justru Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia justru sudah kehilangan motivasi sepertinya untuk memberantas korupsi, sudah kehilangan komitmen untuk memberantas korupsi. Dan ini terlihat sebenarnya bahkan terkonfirmasi dari indeks persepsi korupsi yang terakhir kita turun jauh gitu ya, dari 38 ke 34. Jadi ini yang menurut saya menjadi catatan terpenting di akhir tahun 2023 gitu. Dan kita masih menyisakan 1 tahun lagi masa pemerintahan Jokowi, tapi kami sendiri di ICW sepertinya sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpin di negeri ini untuk serius memberantas korupsi, sehingga ya kita seperti saya bilang tadi seperti sedang auto driving atau autopilot gitu. Nah, menurut saya sekarang tinggal masyarakat nih ya, tinggal masyarakat, aktivis pro demokrasi, aktivis anti korupsi, untuk bersama-samalah kita bergandengan tangan untuk paling tidak berupaya mencegah korupsi dari lingkungan terdekat, entah itu di di masyarakat, di keluarga, ataupun di instansi masing-masing. Jangan sampai kemudian kita terjerumus dalam kasus korupsi atau institusi kita terjerumus dalam korupsi. Karena sekali lagi biayanya atau cost-nya terlalu besar. Tahun 2022 saja kalau kita mau refleksi sedikit ke belakang, sebenarnya uang pengganti dari kasus korupsi itu sangat minim sekali dibanding dengan kerugian korupsi yang timbul. Jadi kami melakukan analisis terhadap putusan-putusan pidana kasus korupsi yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan tipikor dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
itu selama tahun 2022 saja sudah sekitar 46 triliun gitu ya. Sedangkan uang penggantinya hanya sekitar 3 triliun. Jadi cost yang keluar untuk memberantas korupsi itu tidak sebanding dengan kerugian negara yang muncul. Sehingga sekali lagi kalau kita ingin punya komitmen mensejahterakan masyarakat, ingin membangun negara ini, ya kita harus mulai berusaha untuk mencegah korupsi ini terjadi Baik. gitu. Karena pada akhirnya kita terjerumus pada eh, bahaya laten yang terus-menerus saja terjadi karena sekali lagi kita memang tidak serius untuk memberantas korupsi gitu. Presiden yang selama ini kita berharap untuk mengawal pemberantasan korupsi, kita ingat janji-janji Pak Presiden misalnya berupaya untuk memperkuat KPK gitu ya. Pada akhirnya justru membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi undang-undangnya yang sudah begitu kuat direvisi menjadi lemah. Kemudian orang-orang yang memiliki komitmen integritas kuat di dalam KPK akhirnya disingkirkan dengan rekayasa tes wawasan kebangsaan gitu ya. Ya, baik, Nah, Mas Agus. kita yang kemudian pada akhirnya kita Artinya Anda hadapi sekarang juga gitu. melihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang terus menurun, komitmen dari pemerintahan juga bisa dikatakan tadi Anda bilang kehilangan motivasi begitu ya. Nah, untuk hari ini apakah ada aksi yang akan ICW lakukan? Mungkin ada sejumlah tuntutan yang akan diberikan kepada pemerintah dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini. Ya, kami sendiri di ICW memang merayakan itu tidak gegap gempita. Kami merayakan di kantor gitu ya dengan melakukan refleksi atas pemberantasan korupsi karena menurut saya memang bukan momentum yang tepat kalau kita kemudian merayakan Hari Anti Korupsi ini secara gegap gempita. Karena sekali lagi kita tidak bisa mengharapkan banyak dari pemerintah gitu ya ataupun institusi-institusi DPR gitu, termasuk peradilan karena memang ya mereka sekali lagi sudah tidak lagi memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi gitu. Bahkan Mahkamah Agung yang seharusnya itu menjadi garda terdepan dalam proses peradilan termasuk kasus korupsi justru kembali dihadapkan dengan situasi korupsi. Belum lama kalau tidak salah KPK kembali menetapkan misalnya Hakim Agung yang kemarin baru saja terbebas gitu dari kasus korupsi kemudian ditetapkan lagi karena menerima gratifikasi. Jadi memang ini sudah sangat sistemik. Jadi mungkin ada baiknya kita merefleksikan diri untuk merumuskan strategi-strategi baru ke depan mumpung kita beberapa bulan lagi akan menghadapi hajatan pemilu gitu ya sehingga menurut saya penting kita bisa mendorong gagasan-gagasan baru kepada calon presiden dan calon wakil presiden agar sekali lagi mereka benar-benar memperhatikan situasi kondisi pemberantasan korupsi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Oke, Mas Agus, karena kasus korupsi ini tadi Anda katakan sudah sistemik ya, artinya pemberantasan dan juga pencegahannya ini harus dimulai dari mana, Mas Agus? Ya kita memang sekali lagi sudah tidak bisa berharap terhadap pemerintah yang saat ini ya karena memang menurut kami sudah gagal dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu di masa pemilu nanti kami betul-betul mengharapkan masyarakat untuk memperhatikan rekam jejak para calon, baik itu di legislatif maupun di calon presiden dan calon wakil presiden yang benar-benar memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi gitu, yang nyata, yang real, yang kira-kira mampu secara realistis untuk dilakukan, bukan hanya sekedar mengawang-awang janji-janjinya atau tidak bisa dicapai gitu ya. Jadi menurut saya visi misi calon presiden dan calon wakil presiden juga sudah beredar di masyarakat dan ada baiknya masyarakat untuk melihat kembali kira-kira mana yang itu bisa dilakukan. Ada yang bilang tidak mau melakukan intervensi tapi pada praktiknya melakukan intervensi. Ada yang janjinya mau memperkuat institusi-institusi hukum pada akhirnya justru melemahkan hukum. Nah, menurut saya itu
sudah mulai tergambar. Jadi menurut saya ya ke depan ya masyarakat yang harus bisa menentukan masa depannya sendiri. Apakah mau kembali kita dihadapkan pada pemberantasan korupsi yang lemah atau kita akan mau mengembalikan seperti mungkin 10-15 tahun ke belakang yang kira-kira itu yang kita pemberantasan korupsinya kuat gitu. Ya, baik Mas Agus, singkat saja terakhir. Jadi dalam masa menjelang Pilpres ini menurut Anda, apakah sudah ada pasangan yang mencerminkan komitmen pemberantasan korupsi yang kuat dari ketiga paslon Pilpres? Ya, menurut saya ada beberapa yang cukup realistis gitu, menjanjikan pemberantasan korupsi itu bisa dicapai. Nah, tapi sekali lagi kita tidak bisa membiarkan janji-janji itu hanya terefleksi dalam lembaran visi misi, tapi bagaimana mengawal pemberantasan korupsi itu bersama-sama gitu. Karena pengalaman kita dijanjikan akan memiliki orang baik, tapi pada akhirnya justru ya tidak sebaik yang kita harapkan gitu. Dan saat ini sudah terlalu banyak orang yang kecewa. Jadi sekali lagi ya ini adalah momentum yang tepat untuk memilih orang yang tepat juga ke depan gitu. Baik, terima kasih Koordinator ICW Mas Agus Sunaryanto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.